Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali belajar firman Tuhan tentang pertanyaan-pertanyaan penting, beberapa pertanyaan-pertanyaan penting untuk dijawab supaya kita tidak keliru dan semuanya kembali kepada firman, back to the Bible. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam beberapa minggu ini kita sudah menjalani hari demi hari dan mungkin Bapak Ibu di rumah ada yang merenungkan kembali apa yang sudah kita pelajarin pada pertemuan sebelumnya dan ternyata ada yang mempertanyakan dan merasakan keraguan tentang jawaban yang dia peroleh dari session-session kita di pertemuan sebelumnya. Karena menurut beliau ketika dia merenungkan kembali pertanyaan khususnya tentang apakah Allah sudah menetapkan orang selamat, ya, apakah keselamatan itu sudah ditentukan dari awal atau belum, nah itu dia dapat pewahyuan pribadi dari Tuhan. Saya pada intinya gini, bukan berarti harus semuanya apa yang saya sampaikan ini benar dan diterima bulat-bulat gitu ya. Tapi kita semua harus mencernanya dan minta pertolongan dari Roh Kudus untuk mewahyukan secara pribadi kepada kita. Kadangkala ada satu pertanyaan yang Roh Kudus itu jawab secara pribadi berbeda bagi kita daripada bagi orang lain. Tujuannya adalah ujung-ujungnya menuntun kita untuk lebih dekat kepada Allah, untuk punya hubungan yang lebih intim lagi. Pada prinsipnya gini, ketika kita mendapatkan sebuah pewahyuan, kadang kita ragu, apakah pewahyuan ini benar dari Tuhan, dari Roh Kudus, atau cara pikir saya sendiri, pendapat saya sendiri. Pada prinsipnya, cara kita untuk mengerti apakah dan memfilter apakah ini dari Roh Kudus atau tidak, begini, caranya ketika kita dapat pewahyuan itu, apakah hal itu membuat kita semakin yakin akan kasih Tuhan kepada kita? Atau malah membuat kita tertuduh, merasa tertuduh. Tertuduh itu kadang ada yang bertanya begini, Roh Kudus itu juga mengingatkan kan? Iya kan? Roh Kudus itu mengingatkan. Jadi apakah berarti saya salah, terus saya diingatkan Roh Kudus, saya nggak mau dengar? Bukan itu. Jadi cirinya Roh Kudus adalah dia selalu menyemangati kita sekalipun kita salah. Dan sekalipun saat itu dia sedang menegur kita, tegurannya tidak pernah mengintimidasi kita. Dan tegurannya itu selalu menyemangati kita untuk semakin dekat sama Tuhan. Untuk semakin punya hubungan yang intim sama Tuhan. Itu ciri suara Roh Kudus, itu ciri teguran Roh Kudus. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang kemudian kita pikir itu dari Tuhan, tapi ternyata itu malah menjadi tuduhan bagi kita sehingga kita nggak bisa berhubungan lebih baik lagi sama Tuhan. Dan kita mulai curiga, mulai ragu akan kasihnya Allah terhadap kita, itu bukan dari Roh Kudus. Itu parameternya, mudah kan? Karena ada ayat yang katakan bahwa sesungguhnya kita nggak perlu lagi diajar karena ada Roh Kudus di dalam kita, ya benar kan? Nah, jadi itulah fungsi Roh Kudus. Kadang-kadang ketika seseorang mengajarkan kepada kita di muka kelas seperti ini, kita nggak bisa menangkap karena kita belum mendapat pewahyuannya gitu. Tetapi Roh Kudus paling tahu bagaimana menuntun setiap orang sampai dia paham dan mengerti. Pada intinya kembali lagi kepada iman percaya akan kasih Allah. Jadi apa yang kita dapat kalau itu membuat kita ragu akan kasih Allah dan membuat kita takut kepada Allah, takut punya hubungan dengan Allah, ragu akan kasih Allah kepada kita dan mengintimidasi kita bahwa kita nggak baik di hadapan Allah, nggak berkenan bagi Allah, itu bukan dari Tuhan, itu bukan Roh Kudus. Sifatnya Roh Kudus, tegurannya selalu membangun kita untuk punya hubungan lebih dekat lagi sama Tuhan. Amin. Jadi kalau kita hadir di dalam kelas, mungkin ada sesuatu yang kita belum bisa
menerima kebenaran firman itu, biarkan Roh Kudus menuntun kita dalam terang pewahyuannya, step by step. Sampai kita nanti ujung-ujungnya pasti semuanya mengerti. Karena ujung-ujungnya back to the Bible gitu. Kembali lagi kepada firman, sumber kita satu-satunya. Amin. Nah, pertemuan terakhir kemarin ketika kita sampaikan mengenai beberapa pertanyaan, ternyata ujung-ujungnya ada yang bertanya tentang persepuluhan. Dan persepuluhan ini karena saya juga belum menyiapkan pada saat itu materinya, slide-nya dan sebagainya. Jadi akhirnya agak tidak terstruktur gitu penjelasannya. Nah, jadi saat ini saya akan jelaskan lagi. Kebetulan saya hubungkan dengan kasusnya Ananias dan Safira. Ini adalah topik kita yang pertama. Bagaimana dengan perpuluhan, apakah ada hubungannya dengan kasus Ananias dan Safira? Karena kan kita tahu Ananias dan Safira ketika mereka berikan persembahan berupa penjualan tanah mereka, itu kan ada beberapa orang menganggap bahwa itu adalah persepuluhan mereka, ya. Nah, kita akan pelajari, kita akan baca apakah benar demikian, dan ketika mereka ternyata berbohong, mereka mati saat itu juga. Dan ini buat beberapa orang sangat menakutkan dan mengintimidasi mereka tentang perpuluhan. Gitu. Jadi kita harus terangi dengan firman Tuhan, ya. Dan yang kedua, nanti topiknya saya harap masih ada waktu, kita akan ngebahas tentang Ayub, ya. Karena banyak pikiran berseliweran, pertanyaan bahwa Tuhan sedang mengambil sesuatu dari saya, gitu, ya. Dan apakah saya bisa membandingkan hidup saya dengan Ayub? Bisa apa yang sedang saya alamin, kemalangan, masalah, tragedi dalam hidup saya, apakah ini yang Tuhan maksudkan belajar dari Ayub? Seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, tadi saya sampaikan kalau kita masih ada cukup waktu, ya tadi yang kedua tentang Ayub, yang ketiga tentang bagaimana, itu bukan ya. Sorry, saya harus buka ini ya. Haruskah kita mengampuni orang supaya Tuhan mengampuni kita? Karena ada ayatnya juga di Matius pasal 6. Ya, Yesus sendiri yang berkata, dan ini sering mengintimidasi orang. Kalau saya nggak ngampunin, saya nggak diampunin Tuhan. Lah gimana saya bisa masuk surga kalau saya nggak diampunin? Sementara saya untuk mengampunin dia nggak sanggup. Gitu. Dan terkadang kita juga lupa siapa aja yang pernah menyakiti kita. Sedangkan firman ini katakan kalau kamu tidak mengampuni maka Allah tidak mengampunimu. Artinya ada orang yang lupa untuk saya ampunin, artinya saya juga nggak bisa diampunin. Gitu. Nah, ini menjadi pergumulan, pertanyaan dan harus diterangi dengan terang firman Tuhan. Ya, kita harapkan ada 4 materi pertanyaan yang saya sudah siapkan, kita harapkan bisa diselesaikan, tetapi kalau tidak, nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan pertama. Haruskah kita pertanyaan pertama, bagaimana dengan persepuluhan? Apakah ya adakah hubungannya dengan kasus Ananias dan Safira? Oke, slide pertama. Jadi yang harus kita pahami adalah kasus Ananias dan Safira dengan perpuluhan itu 2 kasus yang berbeda. Oke, kita coba buka Kisah Para Rasul pasal 5. Kita baca, harus baca ya tentang Ananias dan Safira. Benar? Mulai ayat 1. Oke, saya bacakan, ada seorang lain, ya dia bukan disebutkan orang percaya. Ya, tapi dia seorang yang lain, jadi tidak disebutkan apakah dia jemaat orang percaya ya yang tergabung di sana. Dia orang lain. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual,
bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ketika mendengar pertanyaan itu, rebahlah Ananias, putuslah nyawanya, maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Ayat 6, lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istrinya Ananias, tapi ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, yang telah terjadi. Ayat 8 kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka ayat 11, sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saya lanjutin ayat 12 ya. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda mujizat di antara orang banyak. Semua orang berkumpul, selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Ayat 13, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Sampai di situ pembacaannya. Jadi kita harus tahu latar belakangnya. Kadang peristiwa ini membuat orang meragukan Tuhan. Betulkah Tuhan tidak lagi menghukum? Kenapa Ananias dan Safira harus mati? Sekejam itukah Tuhan hanya gara-gara masalah selisih harga? Toh Ananias dan Safira memberikan juga sebagian, walaupun mereka nyimpen sebagian, iya kan? Ada yang dikasih. Tapi perikop ini membuat beberapa orang ketakutan, ya. Makanya harus diterangin oleh firman Tuhan juga, gitu. Jadi firman menerangi firman, ya. Bible explain Bible, ya, gitu. Kita jangan pakai the word explain Bible, ya, tapi the Bible have to explain the Bible, oke? Dan ya kita lihat poin yang kedua, Tuhan tidak menghukum atau menghakimi orang percaya kalau tidak memberikan persembahan. So jangan takut, karena semuanya sudah ditanggung Yesus. Yesus datang bukan untuk menghakimi dan bukan untuk menghukum, ya. Tapi dia datang untuk menyelamatkan dan memberi kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Dia memberi. Amin. Jadi peristiwa kematian Ananias dan Safira adalah yang pertama, lihat poin ketiga, itu adalah suatu bentuk otoritas gereja untuk mendisiplin dan mengoreksi. Dan dalam hal ini otoritas ada pada Petrus sebagai rasul dan Roh Kuduslah yang menyingkapkan hal ini sehingga Petrus tahu dan dia panggil Ananias. Jadi kalau kita bertanya terus kenapa? Kenapa? Padahal banyak loh orang yang melakukan lebih parah dari Ananias dan Safira. Kenapa harus mati di tempat begitu kejamnya kah Allah? Ya, ini kita nggak bisa ngebahasnya secara adil atau tidaknya. Karena ini Roh Kudus sendiri yang singkapkan kepada Petrus dan Petrus memutuskan untuk membuka kasus ini. Makanya dia panggil Ananias dan dia tanya. Ya, ada otoritas bagi orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk memimpin sebuah gereja dan ternyata tujuannya adalah kita lihat tadi ayat 14. Makin lama, makin bertambah jumlah orang yang percaya, mereka dihormati, mereka enggak seenaknya sama gereja dan jemaat Tuhan. Itu sesuatu yang Roh Kudus sendiri tuntun, ya. Jadi itu adalah
otoritas daripada Roh Kudus yang Petrus memutuskan untuk bertanya, untuk menyingkapkannya, ya. Dan slide selanjutnya dikatakan, kalau kita lihat kenapa sih sampai harus nipu Ananias dan Safira, ya. Kita lihat Kisah Para Rasul 4 ayat 32, ya. Cuman sedikit di belakang. Ayat 32 kita baca. Saya bacakan ya, cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Mereka semua mempunyai tanah atau rumah dan menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualannya dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul dan dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, ia membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Itulah gaya hidup jemaat mula-mula. Dan Ananias dan Safira ini ternyata mereka tidak disebutkan sebagai jemaat dan mereka bukan orang percaya. Mereka menyusup masuk ke dalam kumpulan jemaat itu karena apa? Karena mereka melihat ada keuntungan di sana. Mereka mau cari nama. Kenapa mereka, tadi Petrus tanyakan, kenapa kamu harus jual tanah itu? Bukankah kalau nggak dijual itu punyamu dan kalau dijual pun punyamu? Kenapa kamu harus kasih sama rasul di bawah kaki rasul-rasul kalau kamu memang nggak rela? Ada sesuatu niat jahat, rancangan jahat yang mereka sudah rancangkan antara suami istri ini untuk mereka lakukan di tengah jemaat itu, di tengah-tengah jemaat yang sedang Allah bentuk, ya, di dalam proses pekerjaan Tuhan, jemaat mula-mula, dan mereka punya rencana jahat yang tidak disebutkan secara detail di dalam Alkitab, tetapi disingkapkan oleh Roh Kudus kepada Petrus, sehingga Petrus bertanya. Dan ketika Petrus bertanya, itu sebenarnya adalah kesempatan bagi Ananias dan Safira untuk bertobat. Makanya ditanya satu persatu, enggak dua-duanya. Pertama Ananias dulu. Makanya dikatakan Safira itu enggak tahu kalau Ananias sudah mati duluan. Supaya dia jangan takut, supaya benar-benar murni apa yang ada di dalam hatinya itu tersingkap. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika dikasih kesempatan ditanya lagi sama Petrus, mereka tetap tidak mengakuinya walaupun ditanya satu persatu. Ingat ya, kalau orang sedang dalam sebuah kasus, biasanya polisi akan interogasi satu persatu supaya murni betul itu isi hatinya, motivasinya dari awal tanpa dicemari oleh satu sama lain. Demikian juga yang terjadi pada Ananias dan Safira. Dan terungkaplah bahwa memang mereka secara pribadi mau menipu, mau berbohong, bersepakat, dan mereka bukan orang percaya, tetapi mengambil keuntungan dari jemaat itu. Mereka mencari kehormatan dulu, makanya mereka jual tanahnya, supaya mereka punya nama. Jadi ada rancangan-rancangan yang tidak disebutkan di sini secara detail. Tapi kita buka Titus 1 ayat 16. Ya, Titus 1 ayat 16. Di sini dikatakan, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Inilah sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Mereka mengaku bahwa mereka mengenal Allah, tapi ternyata tidak. Dan mereka menyangkal Roh Kudus. Kenapa mereka menyangkal Roh Kudus? Jelas
dia di depan secara terbuka, di depan jemaat, dan secara sengaja dan sadar, dan bersepakat, dan tanpa pertobatan, mereka menyangkali bahwa ada Roh Kudus, sedangkan jemaat mula-mula itu benar-benar mereka itu melakukan gaya hidup mereka yang saling tolong-menolong, bersatu hati seperti itu, semuanya karena pertolongan Roh Kudus, kecuali Ananias dan Safira ini. Dan Roh Kudus menyingkapkan kepada Petrus. Ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita lihat di Matius 12, ya. Ini Yesus sendiri yang bilang. Dan yang terjadi adalah pada Ananias dan Safira, dosa yang mendatangkan maut. Ya, kita baca. Sebab itu, ini kata Yesus, aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak diampuni. Ayat 32, apabila seorang mengucapkan sesuatu menantang anak manusia, menantang Yesus, nggak percaya kepada Yesus, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menantang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini, tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Inilah yang terjadi pada Ananias dan Safira. Jadi bukan Allah saat itu yang membuat mereka mati, tapi firman ini yang bekerja atas seizin otoritas Petrus. Itu sebabnya Petrus bawa ini, persoalan ini naik ke atas. Petrus tanya di depan semua jemaat. Otoritas Tuhan berikan kepada gereja Tuhan untuk memberi ketertiban, disiplin, untuk membangun jemaat, untuk menambah supaya jiwa-jiwa lebih bertambah dan supaya mereka dihormati. Ya, itu kasusnya Ananias dan Safira. Saya harap itu yang sudah saya tuliskan di dalam slide saya. Sekarang yang saya mau sampaikan berhubungan dengan persembahan persepuluhan. Jadi kita udah tahu bahwa Ananias dan Safira bukan mati karena mereka tidak memberikan persembahan. Mereka mati bukan karena persembahan mereka, tetapi mereka mati karena mereka menghujat Roh Kudus dan dosa mereka adalah dosa yang mendatangkan maut. Ya, itu yang kita tahu dari kasus Ananias dan Safira. Sedangkan kasus tentang persembahan dan persepuluhan yang banyak juga menjadi kekhawatiran orang-orang dan dihubungkan dengan kasus Ananias dan Safira ini, itu berbeda. Dan pada kesempatan ini, saya merangkumkan tentang persepuluhan supaya nggak berseliweran. Ya, kemarin ketika dalam tanya jawab, saya mencoba untuk menjawab walaupun slide-nya belum saya siapkan dan akhirnya jadi agak terpecah-pecah gitu jawabannya dan tidak terstruktur. Sekarang kita lihat dengan terang firman Tuhan secara terstruktur tentang persepuluhan yang sering juga dikatakan persepuluhan itu kan adalah hukum Taurat. Kalau kalian masih berpersepuluhan artinya kalian masih melakukan hukum Taurat. Yang terjadi di perjanjian baru sebenarnya adalah persembahan sukarela. Pakai ayat mana? Pakai ayat 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 12 ya, tentang memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan senang hati. Itulah yang menjadi perdebatan juga dalam hal kasus persepuluhan dan persembahan ini, dan kita mau terangi dengan terang firman Tuhan ya. Yang pertama, tuduhan-tuduhan bahwa persepuluhan itu adalah hukum Taurat, itu tidak benar 100%. Betul, pada saat hukum Taurat Allah menetapkan tentang persepuluhan. Tetapi kita lihat gini, mengenai yang pertama persepuluhan dan persembahan sukarela, itu keduanya ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, jadi jangan pernah lagi setelah mendengarkan penjelasan ini mengatakan bahwa persepuluhan itu hanya di perjanjian lama atau hanya hukum Taurat. Dan persembahan sukarela itu di perjanjian baru, tidak ada di perjanjian lama. Keliru.
Yang benar adalah, yang benar dan Alkitabiah seturut dengan Alkitab, persepuluhan dan persembahan sukarela, kedua-duanya ada di perjanjian lama dan ada di perjanjian baru. Kita akan lihat buktinya ya. Artinya kalau kita memberi persepuluhan dan memberi persembahan sukarela, kedua-duanya seturut dengan Alkitab, melakukan firman. Apakah persepuluhan ada di perjanjian lama? Jelas, ya kita semua tahu. Tetapi orang-orang berpikir persepuluhan itu hanya pada saat perjanjian hukum Taurat. No. Sebelum hukum Taurat, persepuluhan itu sudah terjadi. Ketika Abraham memberikan kepada Melkisedek dan ketika Yakub memberikan 1/10 dari penghasilannya. Ya, kita tahu itu. Dan kemudian di hukum Taurat, orang Israel diatur oleh firman Tuhan, oleh hukum itu. Kalau mau tahu ayat-ayatnya, baca di slide ini semuanya saya berikan komplit ya. Next slide, poin ketiga, persepuluhan di perjanjian baru. Ini yang paling sering menjadi keributan. Pengajaran persepuluhan atau 10%, ya, banyak orang bingung. Kenapa harus 10%? Kenapa enggak 5% per 5%-an gitu ya? Ini semuanya adalah sebuah prinsip rohani yang Allah sendiri tetapkan. Kalau mau tahu dan mau tanya, nanti tanya sama Tuhan ya. Ketika hubungan secara pribadi bisa tanya, atau nanti ketika kita ke Yerusalem baru tanya sama Tuhan Yesus, ya kenapa 10% ya. Tetapi yang saya pahami, pewahyuan yang saya dapat tentang 10%, 10% itu adalah titik di mana di sana ada rasa pengorbanan. Dan 10% itu di sana ada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di situ ada bagian dari hati saya di sana. 10% itu bicara tentang pengorbanan. Dan pengorbanan bicara tentang tanda cinta. Itu sebabnya Allah katakan 10%. Itu prinsip rohani. Ini saya sampaikan pewahyuan saya pribadi. Bapak Ibu kalau punya lagi ngobrol sama Tuhan saat teduh, diskusi sama Tuhan, tanyakan secara pribadi biar Tuhan jawab secara pribadi tentang 10% ini. Ya, ini 10% ini di perjanjian baru paling jelas disampaikan di Ibrani 7 ayat 1 sampai 10, kita nggak usah baca.